dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Selamat malam saudara. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan 100 hari. Di momen 100 hari pertama ini, sejumlah program dikerjakan. Catatan dan evaluasi ditorehkan. 100 hari pertama menjadi momentum penting untuk dicermati. Bukan tanpa sebab, bukan pula menakar akibat. 100 hari juga menjadi tolak ukur seberapa efektif suatu sistem, khususnya dalam sebuah pemerintahan. 100 hari pertama dinilai dengan cermat agar bisa menjadi lanjutan baik kinerja ke depan dan menjadi panduan arah kebijakan. Survei Litbang Kompas yang sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9%. Lalu apa arti penilaian ini bagi pemerintah, khususnya menteri di Kabinet Prabowo Gibran? Inilah High Level 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama saya, Friska Clarissa. Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya mayoritas masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintahan saat ini. Menanggapi hasil survei, Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dengan kabinetnya yang telah bekerja keras. Prabowo memastikan kerja keras pemerintah bukan untuk mencari penilaian, tetapi untuk rakyat Indonesia. Yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga. Tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Sementara itu, pengamat politik menilai pemerintah memiliki tugas yang tidak mudah ke depannya. Pasalnya apresiasi yang tinggi saat ini harus terus dipertahankan di tengah dinamika politik. Itu hal ini menegaskan bahwa masyarakat tampaknya memang sudah cukup lelah dengan benturan-benturan, dengan polarisasi, dengan konflik dalam konteks ranah politik dan pemerintahan, sehingga kemudian memunculkan persepsi yang that's fine, all good. Meskipun tentu ini menjadi sebuah tantangan cukup serius karena di fase awal pemerintahan mendapatkan approval rate 80%, maka tugas dari pemerintah adalah mempertahankan angka yang cukup dominan itu. Sementara kita tahu tentu dinamika politik akan mengalami ups and down. Survei Litbang Kompas mencatat, indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9%, sedangkan 19,1% menyebut tidak puas. Sementara itu, tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, hasilnya 89,4 responden menyatakan yakin dan 10,6% menyebut tidak yakin. Lalu, bagaimana langkah pemerintah selanjutnya pasca 100 hari kabinet berjalan? Mampukah pemerintah menjawab kebutuhan publik? 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran adalah tema high level malam ini. Dan telah hadir di studio Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat. Pak Menko, apa kabar Gus Imin? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih diundang di Kompas TV. Dengan senang hati sudah hadir juga Yogi Arif Nugraha, pemimpin redaksi Kompas TV. Selamat malam Mas Yogi. Malam Friska. Lalu di sebelah saya ada Bestian Nainggolan, peneliti senior Litbang Kompas. Bang Bestian, malam. Selamat malam. Dan juga Mas Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di High Level. Saya ke Gus Imin dulu. Kalau sepanjang sejarah
survei opini publik yang khusus memotret kinerja pemerintahan, ini angka kepuasan tertinggi 80,9%. Kalau dari sisinya Pak Menko, ini cukup puas sesuai ekspektasi atau justru jadi beban karena tingginya ekspektasi publik, Gus? Tentu ini menjadi tantangan ya, dan harapan besar diberikan karena tingkat kepuasan itu sebetulnya adalah keinginan agar harapan-harapan itu diwujudkan oleh pemerintah. Nah, karena menyangkut harapan maka tentu saja ini menuntut pemerintah untuk membuktikan lebih lanjut apakah tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan itu bisa konkret di program-program yang akan datang. Karena itu ini menjadi cambuk ya, penguat ya, bagi kerja-kerja berikutnya. Tapi kalau Istana bilang berkali-kali bahwa ini masih 5% kinerjanya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau dari sisinya Gus Imin sudah oke gas belum sih? Sudah tancap gas belum untuk bekerja di 100 hari pertama? Ya, Pak Prabowo sejak awal tidak mematok 100 hari. Tetapi yang penting bekerja secara cepat, produktif, efektif. Sehingga memang 100 hari ini penyesuaiannya juga sangat tinggi, ritme kerjanya juga sangat tinggi, kemudian upaya konsolidasi juga butuh memakan waktu yang cukup, tetapi karena dimotivasi maka kerja keras dilakukan. Oke, kerjanya harus makin keras karena ekspektasi publik juga tinggi. Tapi faktor Y-nya saya mau tanya ke Mas Bestian, ini apa yang menyebabkan kepuasan publik ini 80,9%, dan yang menariknya antara kepuasan dan juga harapan publik ini hampir beda tipis ya Mas Bestian? Ya benar Friska, jadi sepanjang sejarah penyelenggaraan opini publik ya yang kami lakukan untuk khusus mengukur job approval rating dari kepala negara dan juga pemerintahannya, tampaknya baru kali ini memang mencapai hasil sebesar 80,9%. Nah, kami coba melihat dan mencoba merasionalisasikan dari mana angka ini. Ada dua hal yang kami temukan. Pertama, ketika kita melihat siapa latar belakang mereka yang mencoba menilai dan merasa puas dan memberikan apresiasi kepada pemerintahan kali ini. Temuannya seperti rumus matematik, bahwa kepuasan yang tinggi itu didapatkan dari para pendukung dari presiden sebelumnya, kemudian yang bergabung dengan pendukung Pak Prabowo kali ini, kemudian ditambah dengan, nah ini kelebihannya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang seolah kita lihat terpilah, yaitu tambahannya berasal dari para pendukung yang memang pas pada saat pemilu lalu itu memilih Gus Imin bersama Pak Anies Baswedan, itu tinggi. Dan yang kedua, agak relatif lebih kecil diperoleh dari para pemilih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud beserta partai pendukungnya. Nah, kira-kira itu yang mencoba kita bisa dapat rasionalisasikan. Oh, ini yang membedakan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Karena bergabung di sini, konvergen di sini. Ya. Kalau dulu divergen justru kekuatan politik itu. Nah, ketika konvergensi itu terjadi, tidak heran antara penilaian yang disampaikan oleh publik dengan latar belakangnya itu sebanding. Nah, yang menarik lagi itu alasan pertama dari segi latar belakang. Yang kedua, sebagian besar melihat dari karakter kepemimpinan yang dinyatakan atau diwujudkan oleh pemerintah saat ini. Salah satu adalah melihat karakter kepemimpinan dari Pak Prabowo dengan ketegasannya dan juga orientasinya kepada rakyat. Yang kedua yang menjadi penting adalah setiap penilaian yang dilakukan dan disampaikan oleh publik itu berpijak kepada apa? Kepada hasil kerja atau kinerja yang menurut kami ini juga sebenarnya agak-agak juga mirip dengan ekspektasi mereka terhadap pemerintahan yang masih besar dan baru ya terhadap pemerintahan kali ini, sehingga dinyatakan di situ oleh hampir oleh 80,9%. Jadi sekali lagi, selain latar belakang dari para pemilih, kemudian yang kedua mereka menghargai terhadap kinerja walaupun ini merupakan ekspektasi yang masih kuat di sini bersama dengan realisasinya, ditambah dengan
gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden bersama jajaran kabinet. Jadi responden ini melihat, wah presidennya Pak Prabowo suka menunya begitu ya, kalau ibaratnya restoran. Di situ ada Gus Imin juga di dalamnya. Pas lihat program kerjanya apa saja, wah kayaknya menjanjikan. Itulah yang membuat ekspektasinya tinggi begitu ya. Persis, dan program kerja ini lebih berpihak kepada masyarakat, dalam artian kerakyatan. Nah, itu yang dinyatakan oleh sebagian besar responden. Karena merasa bahwa apa yang disampaikan itu semuanya berorientasi pada rakyat dan rakyat. Tapi ini punya konsekuensi nanti yang akan kita bahas tentunya selanjutnya. Pembuktian. Nah, pembuktiannya itu jadi challenge utama. Nah, kalau alasan tidak puasnya, ada juga yang tidak puas. Nah itu apa, Mas Christian? Dari 80,9% tentu itu yang merasa puas dan sisanya ini yang menyatakan tidak puas. Kelihatannya kecil. Tetapi kalau kita cermati dari ekspresi ketidakpuasan mereka, ini cukup menarik. Karena dari mereka yang tidak puas itu beranjak dari program yang dipersoalkan. Yang terbesar adalah program perekonomian. Dalam hal ini semuanya berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Tentu saja ini menjadi wajar karena apapun juga yang dirasakan ataupun dinilai selama 100 hari, bagi mereka belum menjawab terhadap tuntutan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, mereka juga mempersoalkan sisi-sisi lain dari sisi ekonomi ini yang berkaitan dengan pelaksanaan dari bantuan langsung tunai. Nah, itu juga menjadi salah satu yang membuat mereka merasa tidak puas. Dan sisi lain yang jadi penting adalah aspek penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini selalu menjadi persoalan yang sebenarnya kalau kita cek dari pemerintahan sebelumnya, ini terus menerus menjadi berat ya, sebuah persoalan yang PR berat bagi pemerintahan. Nah, kalau dari sisi pemimpin redaksi Kompas TV, Mas Yogi, apakah salah satu faktornya karena memang satu, Pak Prabowo, Pak Presiden ini menang satu putaran. Jadi itu didorong. Plus juga kalau kita lihat appearance-nya, tampilannya Pak Prabowo, itu sangat meyakinkan ke publik. Dengan misalnya narasi-narasi yang kebijakan-kebijakan populis yang ditawarkan, MBG, cek kesehatan gratis dan sebagainya. Apakah kalau Mas Yogi lihat ini jadi satu faktor utama kenapa kepuasan plus euforia harapan publik ini tergambar di survei? Ya, saya coba mengikuti terakhir tadi Bang Bestian mengatakan bahwa ada juga faktor dukungan dari presiden sebelumnya. Itu juga jadi faktor. Ya, kita tidak bisa menghindari bahwa narasi bagaimana Pak Jokowi waktu itu sebagai presiden di 2024 itu kan posisinya meskipun tidak terang benderang tapi juga menunjukkan keberpihakannya kepada Pak Prabowo paling tidak. Itu yang ada di ruang redaksi ya pembacaannya. Yang kedua, coba bayangkan sejak mulai dilantik 20 Oktober pada saat pidato pengantar tugas sebagai presiden itu hampir semuanya orientasinya adalah rakyat. Sampai saya bertanya ke orang dekatnya Pak Prabowo, ini siapa konseptornya? Kok seperti orasi? Disampaikan bahwa itu adalah isi hatinya Pak Prabowo. Berikutnya dilanjut dengan satu, UMP. Memutuskan UMP bahkan lebih tinggi dari kesepakatan tripartit. Itu populis. Yang berikutnya lagi kesehatan gratis tadi disampaikan. Artinya sepanjang itu sampai dengan survei dilakukan, itu memang narasi soal kerakyatan, populisme itu juga dilakukan. Yang saya ingin sampaikan dalam hal ini dari sisi redaksi adalah kawan-kawan di redaksi mengingatkan bagaimana ya posisi kita. Artinya apa? Jangan sampai terjebak dalam populisme. Populisme ini kan hati-hati, seolah-olah pro rakyat padahal hanya ingin menyampaikan yang penting dapat persepsi yang baik gitu. Padahal bicara soal tugas konstitusi dari seorang presiden adalah bagaimana bisa menjamin hak konstitusi warganya. Kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan. Itu kan pembukaan undang-undang dasar. Jadi kita melihatnya itu. Jadi kalau faktornya dari mulai presiden sebelumnya, kemudian narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, mulai dari pidato pelantikan, mulai dari isi sidang kabinet, sampai kita lihat kan beredar di dalam sidang kabinet soal makan bergizi gratis, Pak Prabowo mengancam menterinya. Nah ini ada Pak Menko. Ini saya nggak main-main ini. Kalau ada kabinet saya, dan itu kan publik melihat. Keluar saja dari yang tidak mendukung MBG, makan bergizi gratis. Jadi pasti ada faktor itu. Ya, ketegasannya ini saya tanyakan langsung saja ke Gus Imin. Bagaimana sih suasananya Pak Presiden, Pak Prabowo itu mengingatkan menterinya bahwa program prioritas itu harus dilaksanakan semuanya tanpa alasan, tanpa ABCD harus sesuai perintah Presiden? Ya, sebetulnya salah satu faktor penting adalah kepemimpinan.
kepemimpinan Pak Prabowo yang sejak menyampaikan pidato di MPR sudah sangat eksplisit bagaimana komitmen, visi, dan rencana kerakyatan yang disampaikan Pak Pemret tadi. Tapi bahwa visi misi yang retoris pun belum tentu bisa membuat rakyat yakin. Pak Prabowo membuktikan dengan langkah-langkah, ngancam menterinya kalau nggak sungguh-sungguh, dengan target, mengejar target. Dan saya sebagai salah satu orang yang ada di dalam melihat memang dari hati. Pak Prabowo itu sungguh-sungguh betul, dicek betul. Misalnya soal kemiskinan yang saya tangani ini. Beliau cek betul berapa jumlah yang miskin. Bagaimana cara penanganan cepat kayak apa. Gimana caranya pemberdayaan itu menjadi solusi bukan melangsungkan kemiskinan terus-menerus. Itu dicek satu persatu. Kalau sekian jumlah 24 juta miskin. Itu kira-kira butuh duit berapa dan berapa lama selesai. Ekstrim harus selesai secepat-cepatnya kalau bisa tahun ini yang ekstrim. Jadi memang beliau ada pengalaman panjang yang tidak mau gagal. Ya. Tidak mau gagal. Gagal itu membuat beliau trauma bahwa pemerintah tidak boleh gagal. Itu kayaknya kuat sekali. Kalau soal hati, soal pengalaman, kayak Gus Imin sudah lebih pengalaman. Karena kan Gus Imin yang ada di sampingnya Pak Prabowo, meskipun jalannya beda ya Mas Yogi ya akhirnya. Hampir jadi wakilnya. Hampir. Tapi atribusinya sekarang nggak kalah keren juga Menko. Oh iya, Menko lah. Setengah lagi dari Wapres. Nah, tapi ngomong-ngomong tidak terjebak dalam populisme, saya ke Mas Umam. Ini gimana ya, PR-nya kan berat juga ya untuk pemerintah dengan modal yang tinggi, tapi ekspektasinya tinggi, akan risiko turunnya itu juga tinggi pula, Mas Umam. Ya, memang kalau misal belajar dari tren approval rate di banyak pemerintahan, memang akan selalu mengalami ups and down. Maka 80,9% tadi dijelaskan oleh Mas Besti, itu adalah sebuah kabar baik sekaligus juga tantangan yang cukup serius. Karena memaintain angka itu tidak mudah. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Menko juga Mas Yogi, aspek populisme itu tentu bisa menjadi sebuah bekal yang cukup kuat dari pemerintahan untuk kemudian menjalankan program-programnya. Banyak hal yang kemudian bisa diatasi. Tetapi begini, yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kemudian populisme itu tidak menjebak pemerintahan ke dalam sebuah model yang per hari ini itu arahnya itu mengarah pada konteks majoritarian presidential system. Dan kalau misal kemudian model itu terjadi, maka kemudian seringkali kemudian terjadi pengambilan keputusan kebijakan yang sifatnya agak individual centric, dan kemudian partisipasi publik juga tidak begitu dihiraukan. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Maka sebuah kabar baik ketika kemarin ketika pemerintah terkait dengan PPN 12% sudah firm, tetapi kemudian suara dari masyarakat sipil, dari termasuk oposisi yang sekarang sudah menjadi mitra strategis, menyatakan, mengkritik dan lain sebagainya, maka ternyata memungkinkan bagi Pak Presiden untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Artinya bahwa populisme itu harus diantisipasi, jangan sampai kemudian justru menjebak pemerintah dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan yang kurang partisipatif, kurang transparan dan akuntabel. Oke, ini PR-nya berat ya, karena jangan sampai terjebak dalam populisme. Ini challenge tapi yang kalau Caimin ada di situ, insya Allah aman. Aman lah ya. Amin. Amin. Nah, tapi bicara soal survei ini menariknya, kita akan breakdown lebih lanjut lagi. Saya minta bantuan juga Mas Bestian ya, untuk kita melihat bagaimana latar belakang respondennya menanggapi kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertama pemerintahan. Kita akan lanjutkan high level usai jeda. Anda masih menyaksikan High Level bersama saya, Friska Clarissa. Kita akan lihat bagaimana hasil survei Litbang Kompas soal pemerintahan Prabowo Gibran, utamanya indeks kepuasan kerja dan tingkat keyakinan umum. Ini di 100 hari pertama ya, Mas Bestian. Tadi kita sudah bahas di awal, tapi saya minta untuk breakdown lagi agar bisa kita lihat lebih rinci. Ini antara tingkat kepuasan dengan keyakinan umum hanya selisihnya sedikit.
Artinya antara kepuasan dengan harapan publik sangat tinggi, Mas. Ya, benar sekali Friska. Kalau kita melihat data ini, kita bisa menafsirkan bahwa apa yang menjadi ekspektasi publik yang dinyatakan pada keyakinan sebanyak 89,4% itu berjarak sangat tipis dengan realisasi atau kepuasan yang dirasakan saat ini di 100 hari ataupun 3 bulan jalannya pemerintahan. Nah, semakin dia berjarak kecil, berarti disitulah posisi yang memang begitu besar kepercayaan yang diberikan kepada pemerintahan ini. Dan biasanya ini akan terus berjalan dinamis, tidak berhenti di sini saja. Jadi kita akan terus memotret bagaimana tingkat ekspektasi dibandingkan dengan realisasi dari kinerja yang dilakukan. Itu Friska. Dan yang juga menarik, siapa saja latar belakang respondennya. Kalau kita lihat tingkat kepuasan publik berdasarkan status sosial ekonomi, Mas Bestian, kalau kita lihat ini yang kalangan status sosial ekonomi bawah ini paling tinggi ya kepuasannya? Benar. Ya, jadi begini Friska, tadi kita sudah bahas bahwa kepuasan yang tinggi kalau kita elaborasi berdasarkan latar belakang dari masing-masing responden itu sebenarnya dari segi demografis tidak ada perbedaan. Mereka yang berada di Sumatera, di Jawa maupun di Papua itu menyatakan rasa kepuasan yang relatif sama tinggi. Kemudian juga dari jenis kelamin, kemudian juga dari sisi-sisi lain yang bersifat demografis tidak ada perbedaan. Tapi yang menjadi menarik di sini dari sisi identitas sosial ekonomi itu terjadi perbedaan yang signifikan. Kita cermati di sini, kelompok masyarakat ekonomi bawah itu menyatakan kepuasan yang demikian tinggi mencapai 84,7%. Tetapi kalau kita cek selanjutnya, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, kepuasan yang dirasakan semakin rendah. Pada kali ini menunjukkan 67,9% dari responden yang berstatus sosial ekonomi atas menyatakan rasa puas. Jadi lebih banyak juga yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Karena apanya mungkin kebijakannya tidak relate untuk yang status ekonomi atas misalnya? Ya persis, Rizka. Kalau kita cermati lebih dalam bahwa memang kebijakan-kebijakan kerakyatan pada satu sisi itu memang menjadi positif bagi sebagian besar masyarakat. Tetapi kali ini bagi kalangan menengah atas atau khususnya atas, makin banyak yang merasa kurang setuju terhadap apa yang dirasakan saat ini. Kita ambil contoh ketika pajak 12% PPN dilakukan, pada saat itu terjadi banyak persoalan-persoalan dan terakhir kita cermati hanya untuk barang mewah atau yang bersifat premium. Ini kan langsung terkena pada kalangan-kalangan yang bersifat menengah atas dan ini atas sendiri. Dan atas sendiri. Dan apakah tingkat kekritisan ini juga bisa tergambar kalau kita lihat berdasarkan tingkat pendidikan? Oke, ini juga tampak ya? Sama ya Mas? Sejalan dengan hal tersebut, semakin tinggi tingkat pemikiran ataupun kekritisan seseorang yang ditampilkan dari pendidikannya itu terjadi. Jadi tampak sekali pendidikan tinggi 70% yang merasakan positif, sementara 85,7% di pendidikan dasar yaitu SLTP ke bawah yang menyatakan rasa puas mereka. Apalagi kalau kebijakan seperti MBG, cek kesehatan gratis dan lain-lain itu banyak menyentuhnya kalangan dengan tingkat pendidikan dasar begitu ya Mas? Jelas Friska. Ya, oke. Berikutnya kita lihat per bidang. Ini politik keamanan tinggi, tapi kesejahteraan sosial pun tinggi. Bagaimana membaca ini, Mas? Ya, memang. Karena kita cermati dari 17 program ataupun asta cita yang ditampilkan di dalam kabinet kali ini, yang punya orientasi memang tadi kita lihat dalam banyak aspek berbicara masalah kesejahteraan sosial dan juga perekonomian. Dan berdasarkan hasil survei kami kali ini memang tinggi. Dan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, untuk kesejahteraan sosial memang tinggi juga, tetapi ini akan mendapatkan satu sisi yang lebih. Begitu juga ekonomi, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Ya, kita lihat programnya secara lebih detail. Kalau indikator kepuasan bidang kesejahteraan sosial, ini mengembangkan budaya gotong royong, tingkat kepuasannya 85,0%, lalu juga yang tinggi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, BLT, bansos untuk kesejahteraan juga mengatasi kemiskinan. Ini menarik ya, Mas Bestian? Ya, tapi yang menjadi perhatian di sini mengatasi kemiskinan di antara 4 program ataupun 4 indikator yang kami siapkan untuk menilai dari aspek kesejahteraan sosial itu mencapai 67,9%. Jadi ini PR sekaligus harapan ya, Mas? Iya, inilah PR dan harapan di bidang kesejahteraan sosial terhadap kabinet dari Prabowo Gibran ini. Dan secara khusus tentu saja
pada Pak Menko dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di sini. Ya, dan kemiskinan ini juga kan tidak hanya kesejahteraan sosial tapi juga terkait dengan ekonomi. Nah, untuk indikator kepuasan bidang ekonomi, bagaimana melihat ini hampir rata, tapi untuk lapangan kerja ini ya yang masih jadi harapan banyak publik ya? Ya, sejalan dengan survei-survei yang kami lakukan berkali-kali, ini 2 poin terakhir itu menjadi sebuah poin yang selalu mendapat perhatian besar bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, yaitu penyediaan lapangan kerja, kemudian pengendalian harga barang dan jasa. Ya. Inilah titik terendah dari pemerintahan saat ini maupun di masa-masa yang sebelumnya. Apalagi ini kan terkait dengan masyarakat bersinggungan secara langsung sehari-hari. Tepat sekali. Dan nah ini nih yang juga menarik, sangat menarik, pengenalan dan citra Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Tamu kita nih Gus Imin ada pengenalan dan citranya tinggi sekali. 87,2% untuk pengenalan, citranya 85,4%, Mas Bestian. Ya benar, dalam perhitungan kami atau pencermatan kami inilah yang tertinggi yang didapatkan dari kabinet. Ya, hanya di bawah mungkin dalam hal ini tentu saja presidennya. Jadi posisi dalam hal ini Pak Menko masih dalam posisi yang di bawah. Tapi menariknya kalau saya cermati dari survei yang kami lakukan di tahun 2022 lalu, kami terus-menerus mencermati kinerja para aktor-aktor politik. Sebenarnya untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar, lonjakan yang sedemikian besar terjadi. Pada saat itu 2022 masih sepertiga bagian dari publik di Indonesia ini yang mengenal Pak Menko ini sendiri. Ya. Dan citranya memang pas pada saat itu sudah besar juga, 75% dari 33% yang mengenal beliau. Okay. Nah sekarang pengenalannya meningkat drastis menjadi 87,2% dan citra yang tertanamkan dari 87,2% itu dijawab 85,4% menyatakan positif terhadap figur ataupun sosok beliau. Oke, kita lihat juga dibandingkan ini kementerian di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga memang paling tinggi Menkonya ya? Ya, jelas sekali di sini bahwa yang paling senior, yang paling tinggi penilaiannya itu terjadi. Dan kalau kita cermati lagi juga dari beberapa menteri yang terjadi di sini, tingkat pengenalannya relatif masih rendah. Ya. Dan ini menjadi PR juga bagi para menteri karena di satu sisi pengenalan yang besar pun juga itu pun juga menjadi suatu sisi positif bagi masyarakat yang merasakan langsung dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Gitu, Friska. Jadi Mas Bestian kalau saya ingatkan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, tapi setiap masa ada Gus Iminnya. Nah, tanggapannya Gus Imin dan surveinya seperti apa, Gus Imin? Tanggapannya? Ya, tentu 2 angka prosentase itu tantangan. Kalau angkanya besar, itu dituntut untuk membuktikan. Tapi kalau angkanya kecil, ini yang memang harus bekerja keras, sangat keras. Karena misalnya penanggulangan kemiskinan tadi, angkanya kecil, persepsinya lebih rendah dibanding yang lain tadi. Itu artinya bahwa kesungguhan di dalam menangani kemiskinan ini tidak boleh tanggung-tanggung. Tapi bersyukur agak tinggi karena apa? Kami sedang terus-menerus membenahi dari yang paling dasar. Apa itu? Data kemiskinan. Data kemiskinan ini sudah ditunggalkan dalam seluruh sejarah bangsa kita ini baru kali ini. Ada data tunggal sosial ekonomi nasional, data SEN. Yang selama ini menteri-menteri punya sendiri-sendiri. Versinya masing-masing, versi daerah pemilihannya, versi tetangganya. Hari ini interaktif, mana ada orang miskin tidak terdata bisa dilakukan verifikasi langsung oleh tetangganya. Begitu juga ada orang kaya kok menerima bantuan, langsung bisa disanggah oleh tetangganya. Karena ada kecurigaan sebagian besar penerima bantuan sosial itu yang tidak berhak. Nah, karena biasa, karena datanya dari desa yang paling bawah. Nah, data SEN ini, data tunggal sosial ekonomi ini membuat kita yakin bahwa satu tepat sasaran, kedua tepat waktu, yang ketiga anggaran yang selama ini tersebar-sebar kemana-mana nggak jelas. Ini kita mencurigai ada 180 triliun subsidi bantuan ke masyarakat yang dilakukan berbagai model. Ini masih kecurigaan nih, minggu ini akan kita tuntaskan, diintegrasikan dalam setiap sen yang dikeluarkan itu benar-benar tidak masing-masing sesuai selera. Ego sektoral misalnya, betul-betul harus dihilangkan dalam
upaya mensukseskan pembangunan ini. Nah karena itu tinggi punya harapan membuktikan, kecil punya harapan awas kalau gagal. Kira-kira gitu. Tapi dengan tinggi tadi modal untuk memimpin di kementerian juga dong. Modal besar. Salah satu kesuksesan itu kan sumbernya ada dua. Yang pertama melibatkan kegotong royongan partisipasi. Nah kalau sudah muncul trust akan ada partisipasi. Contoh yang paling kerjaan paling besar di bawah koordinasi saya itu soal BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini tingkat disiplin iuran para pesertanya itu termasuk rendah. Setelah kita cek ternyata kesadaran gotong royong itu menurun. Mengira iuran itu hanya kewajiban. Padahal itu sebuah pekerjaan raksasa gotong royong menangani kesehatan. Perlu disadarkan kepada semua kalangan bahwa kerja keras BPJS Kesehatan itu raksasa yang sudah diakui semua negara dunia. Ini luar biasa. Satu sebab utama bisa sukses sampai hari ini karena gotong royong. Kegotong royongan itu adalah partisipasi. Partisipasi itu bisa muncul karena apa? Trust. Percaya serupiah pun yang dikeluarkan itu nggak hilang. Percaya bahwa negara ini amanah. Percaya bahwa Pak Prabowo itu nggak akan main-main. Karena tidak mau terjadi kegagalan. Karena itu ya tidak ingin ada kegagalan. Nah trust itu penting. Harapan itu penting. Dengan modalitas kepercayaan itulah kita akan sukses. Tapi kalau belum nggak percaya bahaya. Dengan modal kepercayaan tinggi ini, Mas Yogi bagaimana melihat sosok Gus Imin? Karena ya namanya dalam politik ya, modal ini kan tidak hanya untuk bekerja, tapi bisa untuk banyak hal kepercayaan publik ini. Kalau Mas Yogi lihatnya? Iya begini, kalau kami wartawan, kita wartawan Priska ya, kalau mengenal Cak Imin ini kan kartunya hidup terus. Lo bayangin, ini Presiden Gus Dur, Wakil Ketua DPR menggantikan Mbak Kof ya kan. Pemerintahan Pak SBY 10 tahun ada terus. Pak Jokowi ada juga. Bahkan kemarin ini hampir jadi wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Nah, saya bilang jangan-jangan ini angka pengenalannya juga gara-gara itu. Artinya yang dibilang nuansa Pak Prabowo menyampaikan hal-hal yang kerakyatan itu imbasnya ke Cak Imin juga. Tetapi saya ingin mengingatkan Cak Imin bahwa pertama supaya kita nggak kejebak dalam populisme. Jangan lupa bahwa indikator pemerintahan yang sukses itu tidak bicara hanya melulu soal populisme yang popularitas. Tetapi bagaimana populisme ini, bagaimana popularitas ini harus turun ke hal-hal yang teknokratik. Teknokratik ini urusannya adalah tata kelola pemerintahan. Itu yang menjadi tolak ukur. Nah, tata kelola pemerintahan itu ada unsur-unsur: satu, partisipasi. Kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabel. Akuntabilitas ini menjadi penting dan ini menjadi sorotan. Hampir semua orang redaksi pasti melihat kinerja pemerintahan dari sisi itu. Nah, kalau tadi angka terendah adalah soal kemiskinan, Pak Menko ini di bidang Menko Pemberdayaan Masyarakat tantangannya berat. Kenapa? Sudah 2 tahun terakhir kelas menengah turun ke miskin itu terus-terusan. Angkanya di atas 10%. Ini juga tantangan. Nah yang kedua, ini Pak Menko mumpung di sini nih sering jadi obrolan ketika diumumkan kabinet. Pak Prabowo menunjuk Menkonya Muhaimin Iskandar. Di bawah Menkonya kan ada 6 kementerian kalau nggak salah ya. Salah satunya ada Abdul Qadir. Salah satu lagi ada Gus Ipul. Kita bilang ini paling bisa ini. Kita kan tahu kan. Ya kan? Tapi kira-kira gini, Pak Prabowo ingin mengatakan sudahlah soal politik itu selesai. Saya ingin kerja dan kerja. Kira-kira begitu. Ya artinya kalau ini guyonan kita kan kita tahu. Loh kok bisa ya? Gimana nanti Menteri Abdul Qadir, gimana nanti Gus Ipul nih di bawah Kemenkonya. Tapi kemarin kita lihat pemandangan yang bagus setelah ratas di Bogor kalau nggak salah. Pak Menko bicara, belakangnya ada Gus Ipul. Saya lihat wah bagus juga ini. Sudah jadi teduh ya kan. Hindarkan urusan-urusan politik, sekarang profesionalitas bicara soal kerja. Ya kan, soal kerja dan mudah-mudahan begitu kan. Di dalamnya tidak ada lah, artinya tidak ada yang... Ternyata ilmu move on-nya sudah tinggi. Ini harus belajar ilmu move on dari yang paling ilmu move on-nya sudah tinggi. Gitu, jadi Cak Imin ini memang lincah. Ya kan, bahkan kalau kita ingat, kita pernah ada satu masa di mana beredar balihonya Cak Imin ini di mana-mana. Seluruh Indonesia, sampai ini ada cerita viral. Ada turis dari Belanda, udah keliling Indonesia, terakhir dia landing di
Ngurah Rai di Bali, dia keluar taksi, dia lihat ada baliho. Wow, yang besar-besar itu. Iya, dia nanya. Ini kan Caimin tahu, dia nanya ke supir, who is Muhaimin? Katanya. Kata supirnya, Muhaimin Iskandar. Enggak, ini artinya contoh bahwa kenapa Caimin ada di situ terus. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, Caimin ini godaan, apalagi Pak Prabowo targetnya serius. Di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, itu yang langsung dirasakan. Kalau kita melihat ini adalah ekspektasi publik, angka 80,9 ini, berikutnya adalah bagaimana bisa merealisasikan itu tadi. Bagaimana bisa menyentuh apa yang dibutuhkan rakyat. Karena kalau tidak, 3 bulan kemudian akan berbalik. Nah, kita jadi penasaran, 3 bulan kemudian kalau tercapai apakah masih di angka 87,2 atau bisa naik. Kalau naik, godaan berikutnya adalah apakah Caimin ingin tetap profesional di bawah Pak Prabowo atau tergoda untuk peluang 2029. Menarik Pak Pemret ini. Menarik nih, gimana? Menarik, penting juga, jangan sampai tergoda antara politik, angka segini ini bikin orang hati-hati. Pak Menko, jadi harusnya Pak Menko udah fokus, kalau muncul ya syukur-syukur naik, syukur-syukur bertahan. Kira-kira nah, bagaimana memanfaatkan modal ini sebagai tantangan, Mas Umam, tapi nanti jawabnya usai jeda di High Level. Kami segera kembali. Masih di High Level, berikutnya kita akan lihat tren citra lembaga negara. Mas Bestian, artinya ini harapan terhadap pertahanan, keamanan, kondisi politik dan penegakan hukum ini yang tercermin di survei ya? Ya, benar sekali Friska. Jadi kalau kita cermati berdasarkan citra lembaga negara, ini tampil seperti ini dan sebenarnya ada sedikit perubahan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Seperti kita lihat di sini, TNI tetap menjadi sebuah lembaga yang mendapatkan apresiasi ataupun citra yang paling tinggi karena itu berkaitan dengan masalah keamanan tentu saja, pertahanan negara tentu saja. Kemudian Polri pada saat ini juga hanya sedikit sekali mengalami suatu peningkatan dari 65,1 menjadi 65,7 dan kita lihat juga di sini ada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah pemilu lalu yaitu Bawaslu maupun KPU mendapatkan surplus peningkatan dibandingkan dengan periode beberapa bulan sebelumnya di September 2024. Oke, kita lihat lagi kalau untuk penegakan hukum ya, tadi ada Kejaksaan, juga ada MA, Mahkamah Konstitusi dan KPK. Iya, pada prinsipnya kalau kita lihat di sini memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga sebelumnya. Tetapi dalam penegakan hukum, citra positif sudah mulai tertanamkan di sini. Dan ini agak sesuai juga dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kinerja dari kelembagaan tersebut. Nah, di sini ada Mahkamah Agung, kemudian juga Mahkamah Konstitusi dan KPK. Dan saat ini juga kita lihat lembaga lain yang berkaitan dengan masalah politik, DPR misalnya di sini. Ada peningkatan? Ya, ada peningkatan dari 58,2 menjadi 67,0. Ini pertama kali kalau menurut kami dari catatan periode-periode sebelumnya. Nah, berikutnya kita lihat juga kalau citra partai politik. Nah, ini bisakah dilihat bahwa partai-partai yang saat ini berada di kubu pemerintahan ini mendapatkan citra yang tinggi? Iya, inilah keuntungan yang diperoleh dari partai-partai yang memang berkoalisi dalam pemerintahan kali ini. Di mata publik, citra mereka relatif lebih tinggi dibandingkan dengan satu partai yang pada saat ini kita lihat PDI Perjuangan memperoleh 56,3% citranya di mata publik. Dan partai-partai yang memang berkoalisi mendapatkan citra yang besar, termasuk juga PKB di sini 78,6%. Artinya 76,8% publik ataupun responden kami melihat citra baik dari partai ini. Ini sejalan juga dengan tingkat kepuasan partai politik. Hampir sama dengan yang tadi ya, bahkan satu inline dengan yang tadi. Iya, ini berkorelasi positif antara citra dan juga kepuasan terhadap partai tersebut, Friska. Karena kalau kita lihat yang ada di pemerintahan otomatis kinerjanya itu yang terlihat. Persis sekali. Nah, tapi PKB juga kalau kita lihat tadi ya sejalan dengan tingkat kepuasannya maupun citranya. Nah, berikutnya kepuasan masyarakat terhadap presiden terdahulu. Kalau lihat polanya, Mas, ini kan 3 bulan awal ini seperti honeymoon ya. Semuanya punya modal masing-masing, tapi 6 bulan di periode 6 bulan ini yang jadi challenge, yang jadi tantangan utama. Iya, benar sekali Friska. Jadi kalau kita cermati dari rekor yang kami dari beberapa pemerintahan sebelumnya, tampak ada perubahan-perubahan yang ada atau digambarkan berbeda dari masing-masing presiden. Kita lihat, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Dari pertama 46
publik menyatakan puas terhadap kinerja beliau, kemudian pada periode sebelumnya sesudahnya menurun menjadi 42,6 dan selanjutnya menurun sampai dengan 30% hingga pas pada saat terakhir dalam pemerintahan. Begitu juga dengan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau kita cermati dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Joko Widodo itu agak sedikit berbeda. Kenapa begitu? Karena di dalam periode pertama dan kedua pemerintahannya menunjukkan suatu kondisi yang memang berfluktuasi. Bedanya adalah kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono membentuk suatu kurva yang bersifat U atau bentuknya U, tinggi, menurun dari waktu ke waktu, kemudian rebound dan meningkat sampai akhir masa jabatannya. Begitu juga pas pada saat periode kedua. Namun kalau Pak Joko Widodo itu menunjukkan posisi dalam artian di sini seperti huruf W, W. Jadi ada tinggi, kemudian 3 bulan kemudian menurun, kemudian naik, menurun, naik, menurun, terus sampai dengan periode kedua pemerintahan. Kalau kita tarik garis tren di situ, menunjukkan tren yang positif dari waktu pertama hingga yang terakhir. Dan yang jadi catatan ini untuk Pak SBY dan Pak Jokowi, ini 1 tahun awal di periode pertama ya, Mas ya? Ini tahun pertama dari kepemimpinan. Nah ini kan jadi sejalan dengan pertanyaan saya ke Mas Umam tadi, bahwa 3 bulan awal sudah punya modal yang besar, baik itu Pak Prabowo dan Mas Gibran dari sisi pemerintahannya juga termasuk menterinya Gus Imin. Nah bagaimana untuk mempertahankan, termasuk tantangan di memasuki 6 bulan awal, ini justru trennya turun kalau kita lihat dari pemerintahan ke pemerintahan. Nah bagaimana tantangan ini bisa dijawab kalau dari sisinya Mas Umam? Ya, kalau misal dalam kajian ekonomi politik itu kita mengenal ada teori relative depreciation. Artinya bahwa ketika ada ekspektasi tinggi tetapi ketika kemudian delivery dari kebijakan, program tidak sesuai dengan harapan masyarakat, itu potensi anjloknya, potensi turunnya itu relatif lebih terbuka. Nah ini yang kemudian harus di-maintain karena bagaimanapun juga pemerintahan saat ini betul-betul menghadapi situasi yang tidak ideal dalam konteks makro politik, kemudian makro geopolitik secara umum, termasuk juga tantangan fiskal yang memang akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan, termasuk juga di kementerian. Nah oleh karena itu ini yang kemudian harus diantisipasi, tetapi gesture secara publik, termasuk juga proses mitigasi kalau misal terjadi dinamika ya, kemarin ada menteri yang tiba-tiba viral karena urusan di dalam kementeriannya, kemudian di demo dan sebagainya. Ketika mitigasinya cepat, itu kemudian bisa melakukan efek yang reboundnya itu lebih cepat. Meskipun di saat yang sama juga harus diantisipasi. Ini juga 100 hari menjadi ujian yang cukup menarik ya. Bagaimana masyarakat ini akan membuktikan apakah karakter kepemimpinan Pak Prabowo itu betul-betul tergambar seperti yang ada di bukunya beliau, Paradoks Indonesia. Ketika kemarin terjadi geger-geger pagar laut misalnya, begitu beliau menyampaikan cabut, itu menunjukkan terkonfirmasi bahwa karakter assertive leadership style terkonfirmasi meskipun ini baru awal. Nanti akan ada dilema-dilema besar. Banyak tantangan-tantangan lainnya yang lebih fluktuatif lagi ya Mas Umam. Nah sisi lainnya kalau dari Gus Imin kita lihat untuk partai politik, PKB ini punya modal tinggi juga. Nah bagaimana untuk memaksimalkan peran PKB dalam mendukung pemerintahan dengan tadi kepercayaan publik terhadap PKB? Ya, seperti yang disampaikan Pak Umam tadi, tantangan pemerintah ke depan itu nggak mudah. Yang pertama, kondisi global yang sangat tidak stabil. Yang kedua, kondisi fiskal kita yang terbatas. Yang ketiga, memang ada suasana ekologis ya, krisis lingkungan, bencana alam yang tinggi di mana-mana. Nah, tantangan yang berat ini membutuhkan kesungguhan dari harapan yang diberikan itu. Nah, kesungguhan yang paling pokok adalah semua harus bersatu padu di dalam sinergi kolaborasi. Nah, PKB, partai-partai, lalu government. Nah, salah satu yang penting misalnya, kenapa dibentuk Kemenko Pemberdayaan? Ini kan mindset baru ya. Yang namanya empowering, yang namanya pemberdayaan di dalam mindset pemerintahan dulu itu adalah non-government. Itu sebuah cara pandang yang partisipasi. Gitu. Nah ini justru dari government. Karena apa? Kita tidak ingin serupiah pun dari semua anggaran negara itu tidak efisien, tidak efektif,
hanya berdampak pada konsumerisme. Nah disitulah saya berharap pemberdayaan ini bukan sekedar menggeser perlindungan sosial menjadi berdaya atau mandiri, tetapi pemberdayaan berarti kebijakan umum politik ekonomi, politik keuangan, politik anggaran, di mana semuanya berdimensi efisiensi, berdimensi punya daya ungkit. Nah itu nampaknya Pak Prabowo suruh sungguh-sungguh. Misalnya seandainya ada, gini, Indonesia kan bolak-balik Pak, semua mungkin dengar Pak Prabowo, kita ini kaya loh. Sekaya ini kok masih ada yang miskin, itu nggak logis. Coba dihitung lagi, kan bolak-balik ngomong gitu kan. Itu sebetulnya adalah kita cara pandang baru secara matematika itu nggak nyambung. Katanya kaya kok miskinnya banyak, kan nggak nyambung. Nah kita bikin matematika yang nyambung. Katanya kaya tapi memang tidak ada kemiskinan. Nah di situ ujiannya. Dan nampaknya 3 hal ya. Satu konsistensi. Konsistensi ini memang berat. Pak Pemret bilang ujian populisme itu kan salah satunya teknokrasi. Teknokrasi itu apakah menjebak atau tidak. Yang kedua effective leadership, kepemimpinan yang efektif. Nah Pak Prabowo kenapa sampai mengusulkan dan partai-partai kayaknya setuju pilkada itu efektivisnya kurang memenuhi kepemimpinan pusat daerah yang ujung-ujungnya nggak efektif misalnya gitu. Itu sebetulnya wacana untuk efisiensi kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga syaratnya tentu saja orientasi yang baru. Jujur ya Pak Prabowo ini meskipun melanjutkan pemerintahan lama, banyak sekali beliau juga kritis terhadap pola lamanya. Contohnya beliau selalu pertanyakan apa benar gitu pola model yang business as usual gini ini mau kita teruskan. Kayaknya enggak. Kita harus bikin yang baru. Nah bagaimana ini seiring sejalan oleh seluruh anggota kabinetnya Pak Prabowo, karena kan tantangannya seiring dengan waktu, tadi Mas Yogi sudah bilang juga bagaimana agar seiring sejalan, ada banyak godaan di tengah jalan, nanti kita akan bahas di high level. Masih di high level. Kalau tadi kan sebelum iklan saya bertanya bagaimana menghadapi tantangan banyak godaan di tengah jalan. Mungkin Gus Imin bisa cerita waktu retreat awal oleh Pak Prabowo itu seperti apa sih? Digembleng di awal sampai sekarang terbawa atau tidak hasilnya ke kabinet? Jadi hubungan saya dengan Pak Prabowo itu unik. Dulu pernah koalisi terus gak jadi. Nah ketika kita koalisi itu yang saya tangkap, Pak Prabowo itu selalu bilang, politik itu bukan tujuan, politik itu hanya jalan, politik itu cara kita untuk mewujudkan tujuan berbangsa bernegara ini sukses. Sehingga makanya beliau tidak gampang baper, tidak gampang dendam segala macam dalam berpolitik. Nah dalam konteks modalitas kepercayaan dan harapan, salah satunya yang beliau bangun adalah soliditas. Nah, retreat di Magelang itu betul-betul memutus seluruh rangkaian latar belakang menteri masing-masing. Mau dari partai, mau dari ormas, mau dari bidang-bidang tertentu, itu kayaknya hilang gitu. Menjadi satu kesatuan yang menurut saya itu modalitas untuk menghentikan ego sektoral. Meskipun pada tingkat pelaksanaan yang saya rasakan, ego sektoral itu naturally betul-betul sesuatu refleks yang amat sangat sulit. Bahkan saya sudah berkesimpulan nggak mungkin sekedar Menko ini. Tetap kita harus bergantung pada presiden karena banyak ego-ego sektoral yang nggak rasional. Alhamdulillah data tunggal saja ini awalnya tuh masing-masing punya ego dan punya kepentingan gitu. Tapi karena kita diancam gitu sama presiden, pokoknya akhirnya cepat. Nah ya mohon maaf ini kerjaan ego sektoral itu kerjaan paling pokok, penting. Nah retreat, konsolidasi. Tapi ancam in a good way ya itu ya. Ancaman jalan. Dan Pak Presiden menyampaikan bahwa setiap saat beliau ini siap didatangkan di lintas sektoral itu. Dalam
persoalan apapun. Karena beliau punya pengalaman panjang ya, sehingga ego sektoral itu harus diatasi. Nah itulah kalau kita lihat jadinya Pak Prabowo kalau menganggap politik sebagai cara nggak pandang bulu siapa aja diajak masuk. Termasuk kalau kata pantun sih gini, pergi bersama cari buah tangan. Kawan lama dilupakan jangan. Nah makanya ada Gus Imin di kabinet. Gimana kalau Mas Yogi lihat ya? Ya itu tadi relasinya dari awal memang Caimin ini kan politisi yang bisa di mana-mana bisa kemana-mana ya, terbukti lah dari perjalanannya. Coba bayangkan ya, ini obrolan di redaksi nih. Waktu 100 tahun PBNU bikin 100 tahun, Caimin PKB bikin juga 100 tahun. Saya bilang ini luar biasa ini. Artinya ingin meneguhkan bahwa PKB ini partai NU, itu cara kan. Artinya, dan itu juga muncul ke publik gitu ya. Tapi gini Friska, artinya saya ingin menyampaikan bahwa di KG Media, grup media di bawah Kompas Gramedia, termasuk Kompas TV ketika mempublikasi secara terus-menerus sejak tanggal 20 sampai terus-terusan gitu kan, survei Litbang Kompas itu tolong dilihat tidak semata-mata merayakan hasil yang cukup baik pemerintahan Prabowo Gibran maupun tingkat pengenalan Pak Menko, bukan itu. Justru kami ingin menekankan bahwa ini adalah harapan publik. Jangan main-main ini, harapan publik. Yang berikutnya adalah kalau harapan publik sudah muncul, tolong pastikan kerja-kerjanya itu profesional, kerja-kerja itu nyata. Karena tadi kan ada tuh dari pemerintahan sebelumnya, di 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya ada tantangan rata-rata turun. Dan ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena situasi global ekonominya tidak sedang baik-baik saja. Jadi ini modal sekaligus juga mengingatkan, jangan main-main dengan harapan publik. Kenapa? Karena contoh soal makan bergizi gratis. Dengan pagu 70 triliun, ya kan, untuk penerimanya 15 juta. Itu Pak Presiden itu menyampaikan minta maaf, belum semua, ada isu pemerataan dan sebagainya. Nanti rencananya kalau sudah 140 triliun akan 80 juta. Ini juga tantangan. Dan itu kami media akan terus memberitakan itu. Sehingga kalau kami mengatakan itu jangan dianggap kemudian memusuhi, jangan dianggap kemudian enggak. Mengingatkan ini itu mengingatkan, mengawal. Pak Prabowo aja berani ngancam, masa media nggak berani mengingatkan menteri-menterinya, kira-kira gitu lah. Nah kalau dari Mas Umam, menjawab tantangan di tengah jalan yang pasti akan berkembang, akan fluktuatif dan akan semakin menantang. 80,9% itu sebaiknya tidak dianggap sebagai angin surga. Tetapi betul-betul menjadi wake up call karena kalau misal kita merujuk pada beberapa kajian di Amerika Latin, ada terminologi autocratic based populism. Tadi Pak Pimret menyampaikan konteks populisme. Populisme sangat bisa menjadi fondasi yang kuat bagi jalannya pemerintahan secara efektif. Tetapi ketika kemudian dalam model pengambilan kebijakan kemudian tidak menggunakan prinsip-prinsip tadi, transparansi, akuntabilitas, itu justru akan menjebak pemerintahan dalam jangka panjang menjadi kurang efektif dan juga kurang produktif. Nah ini yang kemudian tentu harus menjadi wake up call bagi semuanya untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Adapun yang tadi Caimin itu angka yang sangat luar biasa. Artinya bahwa juru selepetnya Caimin itu ada di hati masyarakat itu. Sehingga kemudian 80% pengenalan dan sebagainya. Nah tetapi dengan kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolkan presidential threshold dan sebagainya, ini menjadi sebuah kesempatan, peluang sekaligus juga barangkali ada ikhtiar sekaligus juga ijtihad nanti menuju selanjutnya, meskipun ini juga harus diantisipasi karena dengan adanya situasi seperti itu dinamika menjadi sangat sensitif karena bagaimanapun juga banyak elemen yang mencoba untuk saling mengincar dan sebagainya. Nah ini menjadi wake up call sekali lagi untuk semuanya, tetapi Caimin sudah memberikan contoh yang baik terutama menjadi prototipe bagi politik kaum santri. Dulu kaum santri dianggap orang pinggiran tradisional, tetapi Caimin maju menjadi cawapres dan kemudian sekarang menjadi Menko. Saya pikir menjadi sebuah pelajaran yang baik bagi mereka kelompok moderat yang ada di manapun. Baik, tapi kalau ngomongin modal nanti nggak bahaya kalau bahas sekarang, jadi nanti aja. Ke Mas Bastian singkat saja. Ya, dari berbagai macam hasil survei yang telah kami lakukan jelas sekali bahwa ada model selama 5 tahun pemerintahan ataupun periode kedua setelah pemerintahan. Ada model yang sifatnya negative return, turun
langsung tidak terselamatkan. Kemudian ada model juga increasing, makin meningkat, return, ya. Dan yang terakhir itulah konstan. Nah, pada saat pemerintahan sekarang dihadapkan pada model-model itu, kita berharap itu semakin meningkat kalau bisa mencapai posisi dari walaupun terlalu tinggi 80, itu poinnya masih bisa kepercayaan itu terjadi mengalami peningkatan. Tetapi setidaknya menjaga untuk tetap konstan saja udah suatu prestasi yang luar biasa. Tapi jangan sampai terjadi menjadi negative return to scale, turun dia. Gitu. Dan ini tantangan besar tapi dengan modal tinggi harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini luar biasa. Litbang Kompas ini bisa jadi juru arah kabinet ini. Menteri-menteri ini bisa, kalau ekspektasinya kecil, wah habis kamu. Kalau ekspektasinya besar, kita harus buktikan. Tapi menarik, Litbang Kompas bisa menghadirkan yang saya beberapa baru tahu ini. Luar biasa, lengkap juga dalam membaca persepsi publik. Nah inilah yang akan kita awasi bersama-sama. 1 jam ini nggak kerasa kalau kita ngobrol. Kalau saya cuma berharap setelah ini nanti tayangan ini jangan sampai ada pemanggilan sering-sering Caimin ke Istana Bogor. Tingkat pengenalannya makin tinggi aja. Terima kasih banyak Gus Imin, terima kasih juga Mas Bestian, terima kasih Mas Yogi, terima kasih Mas Umam. Demikian program High Level 100 Hari Pemerintahan Prabowo Gibran untuk hari ini. Terima kasih, saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa lagi.